Triswaka dan Zidan itu sebenarnya kalau dari seorang pengamat musik itu seperti apa? Ya, jadi kalau melihat apa yang dilakukan oleh Zidan dan Triswaka, seperti konsep yang mereka ingin tawarkan ke akun YouTube, apakah itu akun YouTube official mereka atau melalui akun YouTube yang lain, tapi itu sudah dipublish di masyarakat sejak 22 April kemarin. Konsep mereka adalah parodi. Nah, jadi buat Zidan dan Triswaka sebagai seniman, penyanyi, pendatang baru di industri musik Indonesia, parodi dalam industri musik itu ada dua bentuk yang direncanakan sejak awal. Yang pertama adalah parodi yang direncanakan melibatkan dari pemilik karya. Misalnya memparodikan lagu Selingkuhnya Andika. Lagu Selingkuh itu ciptaannya siapa? Apakah ciptaan Andika atau ciptaan Dodi? Harus konfirmasi ke Dodi atau ke Andika, atau konfirmasi ke publisher, atau konfirmasi ke produser mereka. Hasil konfirmasi itu kemudian lahirlah sebuah konsep parodi. Konsep parodi ini itu harus dikonfirmasi ulang ke pemilik karya. Kenapa penting? Dalam rangka untuk menyampaikan pesan moral bahwa karya lagu itu adalah karya dengan hak moral dan hak intelektual di dalamnya. Jadi satu-satunya karya yang paling unik di dunia itu adalah lagu. Jadi ada moral di dalamnya, sehingga harus dikonfirmasi. Sama seperti ketika orang mengcover lagu. Cover lagu itu memang nggak ada aturan yang mengatur bahwa untuk mengcover lagu, karena memang aturan belum sampai ke sana. Lu nggak perlu minta izin, betul. Tapi secara moral, etikanya itu harus sampaikan ke penciptanya. Nah, itu parodi yang sifatnya resmi. Parodi yang sifatnya resmi itu, yang official itu pernah dilakukan di Republik ini. Banyak. Warung Kopi Prambors, almarhum Kasino Dono dan Pak De Indro. Lalu kemudian Project Pop pernah melakukan konsep parodi itu. Kenapa harus dilaporkan tadi? Karena ada hak moral, ada hak intelektual di dalam setiap karya lagu. Tapi yang lebih penting kemudian adalah ketika parodi itu dimaksudkan untuk kegiatan komersial, maka itu juga wajib dilaporkan kepada publisher, pencipta lagu, karena parodi itu dilakukan untuk mendapatkan income. Dulu Project Pop itu saya pernah melakukan kritik, diproduksi oleh Musika Studio. Kritik yang saya sampaikan itu sebetulnya lebih sifatnya ke himbauan bahwa di dalam tubuh seniman Project Pop itu kan banyak penulis-penulis lagu yang bagus. Kenapa enggak memparodikan lagu sendiri aja? Tapi lagu orang yang udah populer terus diplesetin, diparodikan. Terus dengan tujuan komersial, dijual. Berarti kan ada hak ekonomi. Jadi pengembangan dari hak moral, hak intelektual tadi adalah hak ekonomi. Harusnya dilapor dulu moralnya, ya mau nggak lagu lu gua acak-acak nih, gua pengen bercandain nih. Tapi konsepnya adalah lagu kata-kata yang mirip itu aku cari padanannya, lalu jadilah parodi itu. Dan ini akan dijual. Hasilnya ya harus di-share. Share-nya ya sesuai dengan konsep undang-undang hak cipta itu, sekian persen untuk pencipta. Pencipta lebih banyak daripada orang yang mengcover. Tapi itu juga kesepakatan. Jadi ada deklarasi antara pihak itu. Jadi ada musyawarah. Jadi itu yang paling penting. Ini harus disampaikan. Jadi mudah-mudahan lewat tayangan ini selebritis itu perlu disampaikan ke publik bahwa parodi itu nggak boleh sembarang memparodikan sebuah karya. Jadi yang pertama adalah izin hak moralnya, ini lagu orang. Yang kedua adalah izin hak ekonominya. Kecuali kalau lu parodi di pesta kawin, lu parodi di pesta kawin, kalau lu dibayar, lu juga harus lapor karena ada hak ekonomi. Kalau lu menerima income ekonomi dari lagu yang lu nyanyiin, maka di saat yang bersamaan penulis lagu, pencipta lagu itu harus mendapatkan haknya. Nggak boleh enggak. Jadi disitulah nilai dari
karya cipta yang harus dihargai. Nah, parodi yang kedua adalah parodi yang tidak dimaksudkan untuk kegiatan komersial, ya sekedar lucu-lucu aja, nyanyi di acara sekolahan, ya jadi geng sekolah, jadi bukan seniman yang populer, bukan nama besar, tapi anak-anak sekolah, anak-anak SMP, SMA, atau anak-anak SD memparodikan lagu-lagu yang udah populer sambil nari, sambil lucu-lucuan. Itu kalau direkam dengan baik, itu pasti membuat penulisnya seneng, lucu, nggak ada komersialisasi di dalamnya, dan itu apresiasi, justru membuat lagu itu jadi everlasting time gitu, jadi panjang, selalu diingat, jadi reminding. Tetapi kalau sekolah itu sekolah yang baik, anak-anak kan nggak tahu apa-apa nih, SD, SMP, SMA, atau anak TK sekalipun, kepala sekolahnya nyurat ke pencipta lagu, gampang, lagu Melamarmu ciptaan Ade Govinda, langsung dapat alamatnya Ade Govinda di akun YouTube atau di akun Instagramnya, tinggal direct message, bikin surat resmi dari sekolah, kita mau parodi nih lagunya, mudah-mudahan berkenan ya untuk anak sekolah, nggak ada komersialisasi di sini, clear. Nah, kita kembali ke kasus Zidane dan Triswaka. Dua nama ini adalah pendatang baru setahun 2 tahun belakangan ini tiba-tiba namanya meledak karena mengcover lagu orang yang di pinggir jalan dengan komunitas tertentu di Jogja, dimasukin ke YouTube lalu booming dan mereka jadi populer. Apa yang terjadi? Nyanyi lagu orang, mereka mendapatkan manfaat ekonominya melalui mekanisme yang ada di YouTube. Jadi ada AdSense yang diperoleh dari sana, udah mendapatkan income dari YouTube itu, berarti kan dia harus share. Tapi YouTube juga sekarang kan udah menggunakan mekanisme baru bahwa yang mendapatkan keuntungan atau dana yang ditransfer, yang udah monetize AdSense itu nggak dikirim ke yang cover lagu, tapi ke penciptanya. Biasanya itu pada lagu yang sangat populer, YouTube dengan mekanisme algoritmanya mengetahui bahwa ini bukan lagu si A yang cover, tapi lagu orang lain. Apalagi kalau dia menulis ini covering dan seterusnya. Nah, artinya bahwa dalam mekanisme itu nggak ada masalah, pencipta lagu udah dapat. Nah, soalnya jadi lain, jadi berbeda adalah ketika lagu yang bagus, lagu yang udah jadi lu nyanyi lempeng aja, itu lu mesti lapor. Apalagi ada hak ekonomi di sana, ada hak moral di sana. Apalagi lagu yang udah lempeng, lu pengen rubah, parodi, ganti kata-kata, atau lu nggak nyanyi dengan parodi merubah lirik, tetapi dengan gaya, dengan gestur. Nah, dalam konteks ini Zidane dan Triswaka sudah pasti tidak melapor ke Andika atau ke Dodi. Tetapi yang lebih konyol dari konteks ini adalah udah nggak melapor, bahwa itu nanti saya lihat ini tanggal 22 April itu penontonnya udah 200.000 viewers ya. Itu kan udah banyak. Mereka punya akun YouTube tuh udah monetize, udah menerima keuntungan ekonomi. Nah, artinya kan dari tayangan parodi lagu selingkuhnya Andika, mereka dapat keuntungan ekonomi. Tetapi harusnya menjaga moral tadi, menjaga marwah si penulis lagu. Apalagi parodinya itu konyol. Konyolnya itu nyanyi sambil ketawa, ketawanya itu nyinyir dan sebagainya. Terus di mana etikanya, di mana moralnya? Udah nggak ngelapor, itu salah, nggak etis, nggak elok, nggak punya moral. Karena di sana ada hak moral. Ketika lu nggak lapor, berarti lu nggak punya moral, nggak menghargai moral orang lain. Ditambah lagi, lu nyanyi, gaya parodinya bukan plesetin lagu, bukan ngerubah nada, ngerubah aransemen, konyol, bercandain, ketawain, yang ngenyek, ya sambil nyinyir. Nah, itu kan satu dalam konsep industri musik, sesama musisi itu kan harusnya saling mendukung. Apalagi kita di Indonesia, kita sedang berjuang bisa bersaing dengan Korea Selatan dalam industri musik. Ya gimana kita bersaing kalau diantara seniman tidak saling
mendukung, soliditasnya kacau gitu, nggak saling melengkapi. Harusnya ya kalau memang niat mau cover lagu orang atau mau parodi, ya parodi itu kan konsepnya fun, lucu, kan ditulis di situ dalam statusnya, captionnya, atau di clickbaitnya itu parodi lagu Kangen Band gitu. Nah, jadi itu poin dari apa yang saya lihat terhadap aksi yang kurang elok dalam industri musik di Indonesia hari ini, sehingga kayaknya banyak orang yang memberikan komentar, ya Arman Maulana, dan mungkin banyak netizen yang memberikan komentar. Tapi buat saya prinsip awalnya tadi, bahwa sebuah lagu itu punya hak moral yang dimiliki oleh pencipta lagu. Pengaransemen mereka berhak secara moral untuk dihargai oleh siapapun yang ingin menggunakan lagu mereka. Apakah dinyanyikan ulang dengan cara yang sama atau dinyanyikan ulang dengan cara yang baru, interpretasi baru. Dan lebih penting lagi ketika lagu itu dinyanyikan dengan cara parodi, dibercandain, dilucu-lucuin, biar orang tertawa. Jika tujuannya komersial, masuk ke akun YouTube, monetize, dapat AdSense, lalu dapat dana, lebih tinggi lagi upaya yang harus dilakukan untuk meminta izin kepada pemilik lagu. Nah, udah nggak minta izin, malah lagu orang diolok-olok. Nah, itu juga nggak sehat. Jadi saya kira Zidan dan Triswaka, saya lihat, saya dikirimin nama banyak teman-teman wartawan, teman-teman artis, mereka udah minta maaf. Nah, buat saya good point kalau Zidan sama si Triswaka udah minta maaf, artinya mereka mengakui kesalahannya. Tapi harus disadari untuk Zidan dan Triswaka dan semua musisi yang ada di Indonesia, dari yang superstar sampai yang pendatang baru, ada hak moral di setiap karya lagu, ada hak intelektual di setiap karya lagu, dan ada hak ekonomi. Jadi 3 hak ini harus diperhitungkan, sehingga kita harus menurunkan ego kita untuk meminta kepada pemilik lagu, apapun yang kita akan lakukan terhadap lagu itu ya harus minta izin. Jadi ada exit permitnya gitu. Berarti bisa dibilang karena kan kabar yang kita dengerin dari pengacaranya Andika, bahwa Andika akan mensomasi dan akan menuntut Triswaka dan Zidan untuk hak intelektual dia sebagai pencipta lagunya, yaitu dengan meminta bagian dari hasil yang di YouTube itu. Apakah itu termasuk tepat gitu? Ya, jadi saya tadi menyampaikan hal yang berkaitan dengan hak moral dan hak intelektual serta hak ekonomi. Ketika sebuah lagu dipublish di masyarakat hari ini 24 April jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, begitu dipublish, sejak saat itu semua hak melekat kepada penciptanya. Jadi ketika hak itu digunakan oleh orang lain, itu sudah menjadi hak terkait. Jadi pencipta lagu berhak menuntut untuk mendapatkan hak itu. Secara teknis hukumnya, silakan pengacara dari Andika pasti paham soal itu. Tetapi secara umum saya ingin bilang bahwa ketika ada pelanggaran tanpa minta izin, ya somasi bisa dilakukan. Somasi itu kan bisa dilakukan beberapa kali, 1, 2, 3. Kalau 3 kali tidak ditangkepin, baru masuk ke ranah hukum positif, hukum normatif di Indonesia. Tetapi langkah yang dilakukan Andika menurut saya bagus, penting disampaikan. Sebetulnya kalau hanya somasi bisa langsung dilakukan oleh pencipta lagunya, apakah Andika atau Dodi, nggak perlu lewat pengacara. Itu udah bisa disampaikan somasi untuk menegur, mengingatkan bahwa ini hak moral gue, ini ada hak intelektual gue, dan ini ada hak ekonomi gue. Selama lagu itu digunakan di akun YouTube dan bisa dibuktikan bahwa Zidan dan Triswaka menerima manfaat ekonomi dari sana, maka otomatis pencipta lagu akan mendapatkan manfaatnya.
berapa nilainya. Harusnya kalau tadi ada izin dari awal, nilainya itu bisa disepakati. Kalau yang diterapkan di YouTube itu sudah pasti pencipta lagu lebih besar daripada orang yang mengcover. Ya kalau di publisher yang saya punya lagu terus saya titip ke, katakanlah kayak sekarang nih saya lagi nyiapin lagu religi saya yang pertama buat di bulan suci Ramadan, tepatnya di Idul Fitri ini, itu saya nitip ke Soundblast, itu publisher yang saya pilih. Nah tadi saya dikirim sama publisher itu, mereka akan memberikan saya 90% dari lagu itu, mereka dapat 10%. Jadi mereka akan mempublish lagu saya ke semua platform digital, mulai dari katakanlah misalnya ada di Spotify, lalu nongol di YouTube dan dimanapun, itu hak publishingnya melekat sama mereka, dan setiap ada dana yang masuk sebagai hak ekonomi, hak terkait dari karya saya, itu otomatis 90% buat saya sebagai pencipta dan 10% buat yang menjadi publisher. Nah ini juga bisa diterapkan di kasus ini. Jadi kalau misalnya hari ini mereka udah dapat sekian juta dari lagu yang diparodikan tadi, ya udah tinggal ya bagaimana kesepakatan yang dipahami oleh Andika dan kawan-kawan di Kemenband dengan yang dipahami oleh Zidan dan Triswaka. Tapi hak itu harus diberikan karena itu tadi ada hak ekonomi. Kalau enggak ya secara undang-undang itu bisa digugat. Jadi ini udah ada 2 presiden nih di Indonesia, jadi tolong dicatat nih buat semua musisi yang paling senior sama yang pendatang baru. Perusahaan Naga Suara berhasil memenangkan lagu Cantik yang digunakan tanpa izin, di cover gitu tanpa izin. Akhirnya di pengadilan Ketuk Palu menang bahwa cover lagu itu harus membayar sejumlah rupiah karena melakukan pelanggaran hak cipta. Dan yang kedua adalah Januar Ishak. Nah Januar Ishak ini juga adalah komponis, dia menulis lagu Senam Kesegaran Jasmani. Nah Senam Kesegaran Jasmani itu dia nulis 2 kali tuh pada beberapa tahun. Ada gaya yang pertama terus gaya yang kedua, itu juga digunakan untuk kepentingan bisnis. Kalau yang tadi yang lagu Lagi Cantik itu digunakan dinyanyikan di akun YouTube, ada AdSense di sana, udah monetize akunnya, dapat duit, jadi dia harus share. Itu udah dilakukan, udah dijalankan. Lalu yang barusan ini beberapa bulan lalu, bulan Februari, udah ingkrah juga keputusan bahwa Pak Januar Ishak itu mendapatkan uang sekian ratus juta sebagai pidana. Jadi karena itu hak pidana kan, tanpa izin menggunakan lagu oleh sebuah perusahaan alat olahraga, tayang di salah satu TV lokal Jakarta, dan itu berlangsung sekian tahun. Jadi secara pidana dia harus membayar sekian ratus juta, secara perdata dia harus membayar 5 miliar. Jadi nggak main-main, dan ini udah ada presiden, ini udah berlangsung dari 2001-2022. Jadi ini akan dijadikan patokan buat seluruh pengadilan di Indonesia untuk mengejar siapapun yang melakukan pelanggaran hak cipta, itu akan kena sanksinya. Nah, dalam konteks Zidan sama Triswaka, apakah yang dikejar adalah pelanggaran hak ciptanya atau soal etika, melakukan nyanyian parodi sambil menghina, ngenyek gitu ya, nyanyi mentertawakan gitu, entah yang ditertawakan lagunya atau gaya nyanyinya Andika, wallahu alam. Tapi mumpung ini di bulan suci Ramadan, ya udah ketemu aja, duduk bareng Andika, Zidan sama Triswaka, salaman, berangkulan, ya saling memaafkan sebelum Idul Fitri, udah. Lalu kemudian bertiga bikin karya lagu. So, menurut saya, apakah ini terjadi natural, alamiah? Ya udah, endingnya bikin bagus. Kolaborasi aja mereka bertiga. Tuh gayanya Zidan sama Triswaka sama kayak Andika, Melayu, accent gitu, aksentuasi, cengkok nyanyinya tuh Melayu banget. Sama aja ya, bikin lagu baru bertiga, keroyokan gitu, lebih keren, produktif ya. Maaf-maafan di bulan suci Ramadan terus bikin lagu baru
dapat duit lagi lebih gede bagi 3. Tapi kalau ini didesain, misalnya ya saya udah cukup lama lah di industri musik ini, ngamatin industri musik. Ada yang disengaja direkayasa, didesain biar rame, biar jadi omongan. Ada juga yang natural. Nah, kalau ini didesain, ya ini desain yang bagus karena bakal menghasilkan duit. Kalau endingnya adalah mereka kerjasama. Ya saya positive thinking aja bahwa semua ini terjadi secara alamiah, tapi endingnya harus diselesaikan dengan cara yang keren gitu kan. Semuanya seniman, Andika, Kangen Band, Zidan dan Triswaka kan seniman. Ya seniman kan harusnya nggak berantem seperti politisi, ya Mbak. Oke, Om, satu yang menarik dong yang terakhir, Om. Satu yang menarik itu adalah ada netizen yang membongkar apa yang selalu dia sebagai seorang pendatang baru ketika diundang di sebuah acara. Zidan maupun dan Triswaka itu minta bayaran yang sangat mahal gitu loh. Pendapat Om sendiri gimana? Karena minta bayaran ke 50 juta dengan embel-embel hotel ini, hotel harus bagus dan ada rokok satu shop di atas panggung, banquet segala macam yang lainnya gitu. Kalau Om sendiri melihatnya itu sebagai pendatang baru wajar atau pantas nggak sih Om kayak gitu? Nah jadi begini, ini hal lain ya di luar dari parodi lagu selingkuhnya Kangen Band. Hampir semua penyanyi di Indonesia itu memberikan apresiasi, menilai atau melakukan valuasi terhadap dirinya itu berdasarkan perjalanan waktu. Kalau saya menyebut satu band aja karena emang saya in charge, lama bekerja dengan mereka, jadi paham betul bagaimana honor mereka itu bergerak. Itu slang, atau misalnya saya sendiri itu manajer bisnis dari All Indonesian Rockstar. Di sana kumpulan rockstar Indonesia itu saya kemas, ada 6 atau 7 orang nyanyi di satu event, orangnya bisa berganti-ganti. Itu harganya itu dari 2010 sampai hari ini 2022 ya udah berubah. Jadi harga saya sebagai penyanyi pendatang baru itu ditentukan oleh 2 faktor utama. Yang pertama adalah saya populer. Jadi 1 lagu atau 2 lagu tapi saya populer, honor saya yang tadinya cuma dibayar 500.000 nyanyi di pesta kawin, begitu saya populer itu bisa naik jadi 5 juta, bahkan jadi lebih. Ini dialami oleh semua band. Tetapi ada juga faktor harga seorang artis penyanyi itu ditentukan oleh perjalanan karirnya dia. Jadi dari tahun ke tahun, selain misalnya tuh dari 83 itu nggak dibayar dong nyanyi di pensi-pensi, lalu berekaman tahun 91 udah punya 1 album, udah naik tuh bayarannya. Jadi ketika album Slang pertama meledak, di album yang pertama bayaran Slang itu antara 3 sampai 5 jutaan, kira-kira gitu. Itu tahun 92, 93. Terus naik sampai hari ini, udah ratusan juta, hampir setengah M gitu. Itu kan perjalanan yang panjang. Selain itu 83 berarti kan sekarang udah 39 tahun. Setahun lagi udah 40 tahun. Jadi kalau